Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Yang ini adalah penjelasan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa. Mubtilatus shaum ahada ashar. Dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 11 ya, akan disebutkan satu-satu oleh penulis di sini. Yang pertama adalah masuknya benda ke bagian dalam tubuh melalui rongga terbuka. Maka ini termasuk pembatal puasa. Contoh yang paling utama dari hal ini adalah makan dan minum. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail. Yani makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Perbedaan antara benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Yakni makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Maka ini menunjukkan bahwa makan dan minum tidak boleh ketika sudah memasuki waktu fajar hingga terbenam matahari. Baik. Maka masuknya benda ya ke bagian dalam tubuh, ke jauf di sini istilahnya ya. Itu berarti ya di sini ada beberapa catatan. Kalau misalkan benda yang masuk tersebut atau sesuatu yang masuk tersebut bukan benda, akan tapi misalkan athar. Contoh dari athar ya beberapa disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, akan tapi kita contohkan misalkan satu saja, misalkan bau ya. Jadi kalau ada misalkan bau makanan masuk ke bagian dalam tubuh kita melalui rongga hidung kita, maka itu tidak membatalkan puasa karena itu bukan ain, itu bukan benda, itu athar. Jadi di sini ya harus masuknya ain tersebut, benda tersebut ila ma yusamma jaufan, ke dalam sesuatu yang disebut sebagai jauf. Jauf itu ya secara umum adalah bagian dalam tubuh. Ya. Jadi kalau dari dan di sini kita lihat min manfadhin maftuh, melalui rongga terbuka. Jadi kalau misalkan dari mulut, ini mulut adalah rongga terbuka. Maka ya secara umum mulai masuk dianggap sebagian jauh adalah secara umum sudah dianggap sebagai bagian dari jauh, sudah masuk ke dalam bagian dalam tubuh ketika sudah masuk ke kerongkongan gitu ya, secara umum. Kemudian kalau misalkan dari rongga telinga, maka ketika sudah mulai memasuki ya rongga telinga tersebut, bagian dalam dari rongga telinga ini baru kemudian itu teranggap memasuki bagian dalam tubuh. Adapun kalau bagian dari ini yang masih terlihat, maka itu bukan, Allah alam, itu bukan definisi, bukan masuk jauh ya, belum masuk ke dalam bagian dalam tubuh. Kemudian juga kalau misalkan hidung, ini hidung adalah rongga terbuka, mulut rongga terbuka, manfadhin maftuh, rongga terbuka, ya, lubang telinga juga manfadhin maftuh, rongga terbuka. Rongga hidung juga manfadhin maftuh, rongga terbuka. Ya, ketika sesuatu masuk melalui rongga hidung dan masuk melalui yakni khayshum, kemudian lanjut masuk ke dalam begitu ya, maka ini terhukumi masuk ke bagian dalam tubuh. Demikian pula ihlil ya, di antara makna ihlil adalah
makhrajul baul, tempat keluarnya kencing, itu juga termasuk termasuk rongga terbuka, ya, termasuk manfadzun maftuh. Demikian pula jalan belakang, ya, jalur belakang juga itu termasuk manfadzun maftuh, rongga terbuka. Jadi kalau misalkan seseorang, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, ya, kalau tidak salah ini pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika seseorang itu istinsyak dengan, ya, berlebihan, dengan mubalaghah, yakni dengan kuat, ya, istinsyak dengan kuat, padahal itu sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita berpuasa, kemudian ada air yang masuk melalui rongga hidung, ya, masuk, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau misalkan orang tersebut tidak secara kuat melakukan istinsyaknya, kemudian secara tidak sengaja ada yang masuk ke dalam dari air tersebut, maka ini, ya, termasuk tidak sengaja, sehingga tidak membatalkan puasa. Demikian pula kumur-kumur. Ketika berkumur-kumur dengan kuat, kemudian ada air yang masuk ke kerongkongannya, maka ini membatalkan puasanya. Karena sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketika, ya, ketika dia tidak melakukannya dengan kuat, tetapi kemudian secara tidak sengaja ada air yang masuk, ya, ke kerongkongannya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian itu terkait madmadah dan istinsyak, berkumur dan istinsyak. Kemudian setelah itu, kalau misalkan, ya, seseorang, ya, sekedar mencicipi, ini telah kita bahas juga sebelumnya, ya, ketika kita membahas hal-hal yang makruh. Kalau sekedar mencicipi makanan kemudian mengeluarkannya, dilepeh begitu, ya, dan tidak ada, ya, yang masuk ke dalam kerongkongannya, bagian dari makanan tersebut, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian juga kalau misalkan sesuatu masuk ke dalam bagian dalam dari tubuh, kemudian tidak melalui rongga yang terbuka, akan tapi misalkan melalui pori-pori. Ketika seseorang itu mandi atau berwudu, ya, kemudian sebagian air atau bahkan seluruh airnya masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di kulitnya, maka ini tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena pori-pori tidak teranggap rongga terbuka, ya. Tentunya kita tidak berbicara, Ustadz, bagaimana kalau kita perbesar itu, kan pasti ada ya, ini muncullah lubang-lubang pori-pori gitu, ya. Tidak perlu ke sana. Kemudian pakai celak, ya, iktihal itu tidak membatalkan puasa, walaupun misalkan kita merasakan ada sesuatu yang terasa di kerongkongan begitu, ya, karena mata itu bukan rongga terbuka, dan iktihal itu dikenakan pada mata, jadi itu tidak, yakni tidak masuk ke dalam bagian tubuh melalui rongga terbuka, ya, karena mata bukan manfadzun maftuh, bukan rongga terbuka. Baik. Di sini nanti penulis akan menyebutkan bahwa ini ada syarat, ya, yaitu masuknya benda ke bagian dalam tubuh melalui rongga terbuka ini dengan syarat, yakni sengaja. Kalau sengaja baru membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Tapi itu nanti kita itu dibahas nanti saja setelah kita sampai kepada perkataan penulis, insyaallah taala. Kemudian yang kedua adalah muntah. Ya, jadi di sini kita lihat muntah ini harus dikaitkan dengan kesengajaan, ya, dengan faktor kesengajaan. Jadi mungkin kita percepat di sini. Wal qai wal jima, muntah, jima, wa khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwatin ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil kul. Ini maksudnya.
Ya, jadi tidak boleh tidak kita harus sampai di sini sekarang. Jadi masuknya benda ke bagian dalam tubuh melalui rongga terbuka itu harus dengan catatan itu dilakukan secara sengaja. Kalau misalkan ada seseorang makan dan minum dan tidak sengaja, lupa karena ini Ramadan, ya maka itu berarti dimaafkan, ya puasanya tetap sah, yakni itu tidak membatalkan puasanya. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Ini barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum padahal dia berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya, lanjutkanlah puasanya, karena itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Jadi kalau lupa maka itu tidak masalah. Walaupun lupanya banyak, ya. Nah, ini ada khilaf di kalangan, bahkan di kalangan para ulama Syafi'iyah ada khilaf dalam masalah ini. Bagaimana kalau lupanya banyak? Makannya 3 piring. Minumnya ya 10 gelas misalkan, ya. Tentunya ini berlebihan. Akan tapi ketika kemudian makannya dan minumnya itu banyak tapi dia lupa, maka pendapat yang dijadikan pegangan di sini adalah tetap tidak membatalkan puasanya, ya, tetap tidak membatalkan puasanya. Argumentasi yang lain, pendapat yang lain mengatakan ini membatalkan puasa karena ini kondisi yang jarang, dan kondisi yang jarang itu la yu'tabar. Kondisi yang nadir, yang jarang itu tidak teranggap, ya. Kemungkinannya kecil sekali ketika seseorang dia berpuasa kemudian lupa, kemudian makan banyak sekali dan tetap lupa, itu kemungkinannya jarang sekali, ya. Akan tapi ya ini pendapat yang kedua, pendapat yang dijadikan sandaran dalam masalah ini adalah selama dia memang benar-benar lupa maka ma'fu, ya, berdasarkan keumuman hadis tadi, man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang lupa kemudian dia berpuasa. Ini berdasarkan keumuman hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan catatan barang siapa yang lupa sementara dia berpuasa, kemudian makan dan minum, tapi makannya dan minumnya cuma sedikit. Nah, tidak ada catatan demikian dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga wallahu alam, walaupun lupanya banyak, tetap tidak membatalkan puasanya. Kemudian di sini kita lihat tidak terpaksa. Jadi kalau terpaksa, ya, yang dimaksud terpaksa di sini ada rincian, ya. Yang dimaksud terpaksa ini apakah benar-benar tidak bisa melakukan pilihan yang lain, atau dia masih bisa melakukan pilihan yang lain akan tapi dia diancam dengan ancaman yang berat, ya. Kemungkinan yang pertama misalkan dia dipaksa dengan ya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Dia diikat misalkan, kemudian mulut dibuka begitu. Ini tentunya tidak boleh dicontoh, ya. Ini dicontohkan oleh para ulama hanya dalam rangka untuk min bab tafakkuh, bukan untuk ditiru dan diamalkan kepada orang lain, tidak demikian. Maka ketika kemudian mulutnya dibuka, kemudian kita tuang air, dia tidak punya pilihan lain, dia diikat, tidak punya pilihan lain kecuali kemudian sebagian dari air tersebut kemudian tertelan olehnya. Maka ini tentunya tidak membatalkan puasanya. Tetapi sekarang bagaimana kalau dia diancam, dengan ancaman yang berat, tapi dia masih memiliki ikhtiar, dia masih memiliki pilihan. Ya, ikhtiar itu pilihan, ya. Dia masih memiliki pilihan apakah akan berjalan sesuai dengan ancaman tersebut atau dia tetap menolak walaupun sudah diancam seperti itu. Maka ini kemudian ada khilaf bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah. Ini yang dipilih oleh An-Nawawi rahimahullah adalah ini tidak membatalkan puasanya, ya.
Ana harus cek mana yang muktamad di sini. Yang hadir di benak Ana sekarang yang muktamad adalah itu membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia masih punya pilihan yang lain dan dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia melakukan pilihan tersebut, misalkan kalau diancam, antum makan makanan ini, kalau tidak makan maka kemudian ancaman yang berat begitu ya. Nyawa antum hilang misalkan. Auzubillah min dzalik. Ini min bab contoh saja ya, min bab contoh saja supaya kita paham apa yang kita sedang bicarakan di sini gitu ya. Ancaman yang berat. Ketika dia melakukannya, maka dia sadar dan yakni dia melakukan hal tersebut dalam rangka untuk ya, menghindari ancaman tersebut begitu ya, maka puasanya batal, ya sudah tinggal qada, yakni dan dia berhasil menghindari ancaman tersebut begitu ya. Tapi yang dipilih oleh An-Nawawi rahimahullah adalah ini tidak membatalkan puasanya karena ini tergolong ancaman yang berat. Selama ancamannya berat. Kemudian mengetahui keharaman. Jadi kalau misalkan dia tidak mengetahui bahwa makan ketika siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasanya. Ala kulli hal ini tidak hanya terkait bulan Ramadan ya. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ini juga berlaku di puasa yang lain selain Ramadan. Puasa sunnah misalkan. Kalau dia tidak tahu bahwa misalkan minum itu membatalkan puasa, dia pikir atau sebaliknya, ya dia tidak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa, dia pikir puasa itu cuma menahan minum, atau sebaliknya puasa itu cuma menahan makan, jadi minum tidak masalah. Misalkan dia baru masuk Islam atau ya yakni dia tidak tahu ilmunya, kata para ulama, dengan ketidaktahuan yang memang bisa diberikan uzur. Karena ada jahal, ada ketidaktahuan yang tidak bisa diberikan uzur, ada jahal yang bisa diberikan uzur. Selama jahalnya tersebut masih bisa diberikan uzur, seperti orang yang baru masuk Islam, atau orang yang tinggal jauh dari para ulama, jauh dari kaum muslimin, di negeri kafir, dan cuma dia sendirian muslimnya misalkan, maka ini tidak masalah ya, puasanya tetap sah. Akan tapi yang menjadi masalah adalah kalau dia sudah tahu keharamannya tapi dia tetap melakukan, maka ini membatalkan puasanya. Kemudian kita masuk pada pembatal yang kedua, qai, muntah. Maka ini sama, muntah ini harus sengaja, tidak terpaksa, dan mengetahui keharaman untuk menyengaja muntah ketika sedang berpuasa, karena itu membatalkan puasanya. Kalau itu puasa wajib ya, tentunya haram untuk dia batalkan tanpa uzur. Kalau puasa sunnah maka tidak masalah untuk dia batalkan. Tapi di sini kita lihat ketika dia muntah dengan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu qai wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada'u man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah karena tidak sengaja ya, sementara dia berpuasa, maka dia tidak perlu mengqadha. Akan tapi ketika seseorang itu menyengaja muntah, maka dia harus mengqadha. Itu berarti puasanya batal. Dan yang dimaksud dengan menyengaja muntah ini membatalkan puasa, itu sekedar perbuatan menyengaja muntah itu sudah membatalkan puasa. Perbuatan ini saja secara zatnya sudah membatalkan puasa. Walaupun misalkan ada seseorang dia muntah dengan sengaja dan dia pastikan muntahannya itu tidak ada yang balik lagi ke bagian dalam dari tubuhnya, jauh, ya, tetap ini puasanya batal. Jadi yang membuat puasa batal dalam masalah ini bukan karena ada sesuatu dari muntahannya yang kemudian balik lagi masuk ke dalam gitu ya, sehingga masuk ke kategori pembatal yang pertama di sini. Tidak demikian. Tapi perbuatan menyengaja muntah itu sendiri, perbuatan itu sendiri itu sudah membatalkan puasanya. Mengapa demikian? Karena sabda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu tentang muntah. Bagaimana dengan yakni mengeluarkan dahak dari kerongkongan ya. Jadi mengeluarkan dahak, misalkan dahak terasa di kerongkongan, kemudian kita menyengaja mengeluarkannya. Ini mungkin
sebagian orang memikirkan ini mirip dengan muntah, yakni mirip dengan menyengaja muntah. Karena dia menyengaja mengeluarkan sesuatu dari kerongkongannya. Maka kita katakan ini tidak mengapa. Ketika seorang tersebut mengeluarkan dahak secara sengaja dari kerongkongannya, maka ini tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan dan terjadi berulang-ulang. Ini perkara hajat yang terjadi berulang-ulang. Tapi kalau misalkan yakni dahaknya itu dia keluarkan, kemudian dia sudah yakni sudah berada di mulut, kemudian dia telan lagi, ya ini ya membatalkan puasanya. Kemudian kalau misalkan ada seseorang ya yakni ingusnya, kemudian dia terasa ingusnya itu kemudian dari hidungnya kemudian ke arah yakni mau menuju ke kerongkongannya begitu ya. Maka yang disyaratkan adalah dia hentikan itu ya. Dia hentikan jatuhnya ingusnya tersebut ke, atau dahak ya, kita bisa bilang dahak juga ya, ke kerongkongannya ya, kemudian dia yakni keluarkan. Selama itu masih bisa dilakukan. Jadi selama itu masih bisa dilakukan, maka itulah yang harus dilakukan. Tetapi kalau misalkan tidak sengaja kemudian tertelan, ya, maka tidak masalah. Selama tidak sengaja maka tidak masalah. Ya, selama tidak sengaja maka tidak masalah. Itu kaidahnya. Kemudian pembatal yang ketiga di sini adalah, jadi untuk muntah sama ya. Jadi muntah itu harus secara sengaja, tidak terpaksa. Kalau ada seseorang dipaksa untuk muntah, diikat, kemudian ada orang lain masukin sesuatu ke mulutnya sehingga dia terpaksa untuk muntah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Atau orang tersebut tidak tahu hadis tadi sehingga dia tidak tahu bahwa sengaja muntah. Misalkan ada hajat tertentu, dia misalkan tidak sengaja menelan sesuatu dan itu harus dimuntahkan lagi, misalkan sesuatu yang berbahaya sehingga harus dimuntahkan lagi. Yakni ini contohnya salah ya, karena kalau sesuatu yang berbahaya bisa jadi itu tidak membatalkan puasa ya, karena ada aspek berbahayanya itu. Tapi kalau misalkan tidak berbahaya tapi dia sekedar tidak tahu saja bahwa sengaja muntah itu membatalkan puasa, maka ketika dia tidak tahu, dengan ketidaktahuan yang diberikan uzur. Kalau ketidaktahuannya itu tidak ada uzur, dia tinggal di negeri muslim, cuma dia teledor dan ceroboh, tidak mempelajari ilmu fikih tentang puasa Ramadan, maka ini jahal yang ghairu ma'dzur, jahal yang tidak mendapatkan uzur. Baik, kemudian di sini kita lihat wal jima'. Jima itu membatalkan puasa. Tidak hanya membatalkan puasa, akan tapi juga mewajibkan kafarah. Jadi ketika seseorang ya melakukan salah satu pembatal puasa ini, yang pertama tadi masuknya benda ke bagian dalam tubuh melalui rongga terbuka, kemudian dia melakukannya dengan sengaja sehingga puasanya batal, ya, maka dia harus qadha setelah Ramadan. Kemudian ketika seorang muntah dengan sengaja, kemudian tidak terpaksa, dan dia tahu keharamannya, tapi dia tetap melakukannya, sehingga puasanya batal, dia nanti harus qadha. Demikian pula ketika seseorang berjima, dia nanti harus qadha dan juga nanti harus kafarah. Sebentar lagi, tentang kafarah dibahas sebentar lagi insyaallah ta'ala. Tapi kita bahas dulu di sini ya tentang jima'nya ini sendiri. Jima' di sini membatalkan puasa ketika dilakukan secara sengaja. Ketika jima'nya tidak dilakukan secara sengaja, yakni lupa bahwa ini Ramadan, maka ini tidak membatalkan puasanya. Ketika dia berjima' dan dia lupa. Toy, pertanyaan, bagaimana mungkin dua orang berjima'? Kalau berjima' dua orang ya, bagaimana mungkin dua orang berjima' kemudian sama-sama lupa? Ya, sama-sama lupa bahwa itu Ramadan. Bukankah itu peluangnya sangat kecil sekali? Maka jadi suami dan istri sama-sama lupa begitu ya, bahwa ini Ramadan. Kita katakan ini adalah kasus yang memang jarang. Ya, kasus yang jarang, akan tapi para ulama kita lihat tetap membahasnya supaya kita ketika
menghadapi kasus yang jarang tersebut atau orang lain menghadapi kasus yang jarang tersebut, kita bisa menyampaikan ilmunya. Kasus jima lupa gitu ya. Kasus jima di siang hari bulan Ramadan karena lupa itu peluangnya lebih besar terjadi ketika seorang suami menikahi wanita ya ahli kitab, kitabiah. Ketika suaminya muslim menikahi wanita ahli kitab dan wanita ahli kitab tersebut tidak peduli ini Ramadan atau bukan, dia cuma menuruti ajakan suaminya untuk jima, maka mungkin untuk terjadi jima karena lupa. Yakni suaminya lupa bahwa itu Ramadan. Adapun istrinya, karena dia ahli kitab, maka bisa jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hukum masalah puasa Ramadan, atau dia memang tidak peduli, ya, karena memang dia bukan muslimah, maka mungkin sekali untuk terjadi jima karena lupa, begitu ya. Jadi jima yang membatalkan puasa adalah jima yang dilakukan secara sengaja, tidak terpaksa, dan dia mengetahui keharamannya. Taib. Maka di sini kita lihat ketika seseorang itu melakukan yakni jima, maka dia harus membayar kafarah. Dia harus qadha dan dia juga harus kafarah. Siapa yang bayar kafarah? Yang bayar kafarah adalah suaminya saja, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yani ketika ada seseorang yang kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW, beliau, yani dia sahabat, ya, dia sahabat karena bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia menjumpai Nabi Muhammad SAW, dia berkata, halaktu ya Rasulullah. Ya, celakalah aku wahai Rasulullah. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, malak, apa yang terjadi padamu? Kemudian beliau sahabat tersebut menjawab, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ya, aku berjima dengan istriku sementara aku sedang berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah engkau itu menjumpai atau memiliki atau bisa menjumpai budak yang bisa engkau bebaskan? Sahabat tersebut berkata, tidak. Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutabi'ain? Apakah engkau bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sahabat tersebut menjawab, tidak. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Sahabat tersebut menjawab, tidak bisa. Famakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayna nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamr. Maka ketika setelah menanyakan 3 pertanyaan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diam. Kemudian ada orang memberikan sekeranjang kurma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina sa'il?" Di mana penanya tadi? Ana, ya, sahabat tersebut kemudian menjawab, ana. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau, khudha fatasaddaq bihi. Ambillah dan sedekahkanlah ini, ya, dengan sekeranjang kurma ini. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah, ya, aku sedekahkan atau kuberikan kepada yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada di antara, ya, 2 yakni gunung ini, yakni tidak ada di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada keluargaku, daripada aku dan keluargaku. Fatahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu thumma qala inhu ahlak. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tertawa sampai gigi taring beliau terlihat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beri makan keluargamu dengannya, an'imhu ahlak. Maka dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ketika seorang berjima di siang hari bulan Ramadan itu harus kafarah, ya, harus bayar kafarah juga. Selain qadha juga harus bayar kafarah. Kafarahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu, ya, apakah bisa membebaskan budak atau
Kalau tidak bisa, apakah kemudian bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Atau kalau tidak bisa, apakah bisa memberikan makan 60 orang miskin? Baik, ini namanya ya kafarah jima di siang hari bulan Ramadan. Dan di sini Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan kepada sahabat tersebut, kepada laki-laki tersebut untuk mengabarkan kepada istrinya untuk bayar kafarah juga. Ini menunjukkan bahwa kafarah cuma dibayar oleh laki-laki. Ya. Baik. Jadi ini yang harus dilakukan. Para ulama membahas kalau seseorang misalkan dia itu memiliki uzur untuk tidak berpuasa, misalkan musafir atau orang sakit. Dia sebenarnya memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Tapi dia tetap berpuasa di siang hari bulan Ramadan tersebut. Dia berpuasa, tapi kemudian dia berjima. Maka jimaknya ini tidak mewajibkan untuk kafarah. Puasanya batal, tapi tidak mewajibkan dia untuk kafarah. Mengapa? Ya, karena jima yang mengharuskan untuk kafarah adalah jima yang yakni dia membuat puasanya batal dan dia berdosa dengan jimaknya tersebut. Kalau musafir dan orang sakit yang memang memiliki uzur untuk tidak berpuasa, maka dia memang memiliki uzur untuk tidak berpuasa, begitu ya. Dia memiliki uzur, dia boleh untuk membatalkan puasanya pada hari itu karena memang dia memiliki uzur untuk melakukan hal tersebut. Jadi jima yang mengharuskan kafarah adalah jima yang membatalkan puasa Ramadan. Kalau membatalkan puasa bukan Ramadan, seperti puasa qada di luar Ramadan, atau puasa sunnah, atau puasa nazar, atau puasa kafarah, maka ini tidak mengharuskan kafarah. Bahkan walaupun itu qada Ramadan, selama itu bukan puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, selama itu bukan puasa di bulan Ramadan, walaupun itu qada Ramadan, ketika seorang berjima di siang hari maka tidak harus kafarah, tidak harus bayar kafarah jima. Mengapa? Karena hadisnya terbatas pada kasus ketika bulan Ramadan. Hadisnya terbatas hanya pada itu. Sehingga kita batasi juga ya skop dari diterapkannya hadis tersebut sebagai hujjah. Kemudian kita lihat jadi jimaknya harus membatalkan puasa di bulan Ramadan dan jimaknya tersebut dia berdosa dengan jimaknya tersebut. Karena sebab puasanya. Jadi yakni ketika seperti tadi contohnya orang sakit dan musafir ketika dia memang dari awalnya memang memiliki uzur untuk tidak berpuasa, kemudian dia tetap berpuasa, kemudian dia jima, maka jimaknya membatalkan puasanya akan tapi tidak mewajibkan untuk kafarah. Apakah harus bayar qada? Nah, harus bayar qada karena dia tidak sah puasanya pada hari itu. Baik. Itu selesai permasalahan jima. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu pembatal puasa yang berikutnya yaitu mana ini? Wal junun walau lahdhah. Baik, sebelum ke sana yakni ini belum kita bahas ya. Khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwatin ma'al amdi. Keluarnya mani karena sentuhan yang disertai syahwat. Keluarnya mani yang disebabkan keluarnya mani tersebut karena sentuhan. Seperti misalkan masturbasi. Ini adalah perbuatan yang haram dan kalau dilakukan maka itu membatalkan puasa. Atau ketika seseorang suami mencumbu istrinya, ini berarti bersentuhan. Ya, kemudian keluar mani, maka ini juga membatalkan puasanya. Tapi sekarang kalau misalkan dia keluar mani karena bukan sentuhan, seperti misalkan cuma melihat keluar mani, atau cuma berpikir saja keluar mani, ini suatu yang tidak normal ya. Tapi kalau ini terjadi maka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi yang membatalkan puasanya adalah ketika keluar mani dan disertai sentuhan. Bagaimana dengan keluar madhi? Keluar madhi
Keluar madhi itu tidak membatalkan puasa. Madhi adalah cairan yang keluar ketika seseorang syahwatnya naik. Berbeda dengan mani. Madhi itu najis seperti kencing, mani itu suci. Ketika keluar madhi, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun disertai syahwat. Ini berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, yakni ketika dia disertai dengan sentuhan keluar madhi, maka mereka mengkiaskan madhi ini dengan mani sama-sama karena ada syahwat sehingga membatalkan puasa. Akan tapi mazhab Syafi'i mengkiaskan madhi dengan kencing, ya. Dia di bawah mani. Baik. Kemudian pembatal puasa berikutnya adalah wal junun walau lahdzah. Gila walaupun hanya sebentar. Jadi ini sudah dibahas sebenarnya, ya. Ketika seseorang itu gila walaupun hanya sebentar di siang hari bulan Ramadan, puasanya tidak sah. Demikian pula walaupun bukan bulan Ramadan, ini juga mencakup puasa yang lain walaupun bukan puasa Ramadan. Jadi seperti misalkan puasa sunnah atau puasa nazar, puasa kafarah dan seterusnya. Ketika seseorang itu terkena penyakit gila, naudzubillah min dzalik, walaupun cuma sebentar, walau lahdzah, walaupun ya yakni sebentar saja di siang hari. Siang hari yang dimaksud adalah antara terbit fajar hingga terbenam matahari, gitu ya. Walaupun subuh-subuh, pagi-pagi itu kita istilahkan siang hari. Walaupun sore-sore seperti sekarang ini kita istilahkan siang hari, ya. Jadi ketika gilanya itu walaupun hanya sebentar di siang hari, maka itu puasanya batal pada hari itu. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Walaupun hanya sebentar pada hari itu, dia tidak terkena taklif dari syariat. Sehingga amalan ibadah ketika dia pada kondisi tersebut tidak sah, ya. Yakni gila itu bertentangan dengan syarat akal. Mukallaf itu kan akil baligh, berakal dan baligh. Nah, syarat akal, berakal itu bertentangan dengan gila. Ketika gila itu mampir sebentar saja di siang hari sehingga ketika dia berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Ini berbeda dengan kasus selanjutnya, wasukar wal ighma in ta'adda bihima walau lahdzah. Ini masih sama, ya. Afwan. Berbedanya setelah ini. Mabuk dan pingsan jika disengaja walaupun hanya sebentar. Setelah ini akan disebutkan oleh penulis, itu yang Anda maksud barusan, yakni au amma jami'an nahar. Amma di sini adalah fi'il, ya. Amma di sini maksudnya adalah kondisi kedua ini, sukar dan ilma. Ya, ini ketika mabuk dan pingsan tersebut amma jami'an nahar, yakni mencakup sepanjang hari. Mencakup seluruh hari, seluruh siang maksudnya. Ketika mabuk dan pingsan itu mencakup sepanjang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mabuk atau pingsan, maka itu puasanya tidak sah pada hari itu. Berbeda dengan tidur. Kalau tidur sepanjang hari, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, puasanya tetap sah selama dia sebelum tidur ketika malam hari dia meniatkan untuk puasa besoknya. Misalkan kita asumsikan ada orang ketiduran dari sebelum fajar hingga setelah terbenam matahari, sehingga benar-benar di waktu siang ini dari terbit fajar hingga terbenam matahari, benar-benar dia tidur. Blas. Nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Misalkan ada kasus seperti itu. Ini baru terbayangkan kalau kita di negeri subtropis, ya, sehingga puasanya itu bertepatan ketika siangnya misalkan cuma 2 jam, 3 jam. Itu mungkin sekali untuk ketiduran sepanjang hari, ya, sepanjang siang. Tapi kalau di Indonesia, tidur dari terbit fajar, dari sebelum terbit fajar hingga setelah terbenam matahari, ini kebangetan. Ayo. Tapi ya, ketika itu terjadi, tidur seharian ini tidak membatalkan puasa selama dia sudah niat tadi malam. Tapi kalau itu mabuk atau pingsan sepanjang hari, maka ini membatalkan puasanya, ya, membatalkan puasanya. Maka di sini kita lihat karena mabuk dan pingsan itu levelnya di atas tidur, ya, levelnya di atas tidur. Di bawah gila tapi di atas tidur. Jadi baru kalau gila cukup sekejap saja, sebentar saja di siang hari dia gila, ini sudah cukup untuk membatalkan puasa. Tapi kalau mabuk dan pingsan, itu 2 jam, 3 jam, itu mungkin sekali untuk ketiduran sepanjang hari, ya. Sepanjang siang. Tapi kalau mabuk dan pingsan, 2 jam, 3 jam, itu mungkin sekali untuk ketiduran sepanjang hari, ya.
dia harus sepanjang hari untuk bisa membatalkan puasanya. Tapi itu dengan catatan mabuk dan pingsannya itu tidak disengaja. Tapi kalau mabuk dan pingsannya itu disengaja, ya, maka itu bisa membatalkan puasanya walaupun mabuk dan pingsan yang disengaja tersebut hanya sebentar. Yakni ketika disengaja kita kiaskan dengan gila. Karena dia disengaja. Karena dia bersengaja menghilangkan akalnya, ya. Menyengaja menghilangkan akalnya di siang hari ketika dia berpuasa, maka ini dikiaskan dengan gila. Jadi walaupun hanya sebentar sama-sama membatalkan puasa. Mabuk dengan sengaja tentunya ketika orang mabuk-mabukan dengan sengaja, kali ini perbuatan fasik, itu masuk dalam mabuk dengan sengaja. Pingsan dengan sengaja, contohnya misalkan apa? Yakni ketika seseorang ya melakukan hal-hal yang kemudian itu bisa membuatnya pingsan. Yang semakna dengan ini adalah minum obat-obatan gitu ya, narkoba dan seterusnya. Itu terlarang. Itu dosa besar. Ini disebutkan dalam masalah ini cuma supaya kita paham fikih puasanya saja. Adapun perbuatan itu sendiri itu haram, tidak boleh ya, itu merusak seseorang. Tapi kalau misalkan mabuk dan pingsan tersebut tidak disengaja, maka ini baru, yakni tidak dikaskan dengan gila, dia posisinya di tengah-tengah antara gila dengan tidur. Ya, jadi baru kalau mabuk dan pingsan yang tidak disengaja tersebut baru sepanjang hari, baru kemudian itu membatalkan puasa. Kalau cuma sebentar saja, pingsan sebentar di siang hari, pingsannya 5 menit, pingsannya 1 jam, ya tidak seharian, maka ini puasanya tidak batal. Dia mabuk tapi tidak sengaja. Nah, seperti misalkan dia lewat di depan suatu tempat, kemudian karena bau dari misalkan obat-obatan di situ yang terlarang, kemudian membuat dia mabuk, tidak disengaja, dia cuma lewat saja, maka selama mabuknya tersebut tidak seharian, tidak masalah, tidak membatalkan puasanya. Wariddah, riddah, murtad, ya, itu membatalkan puasanya. Walaupun yakni riddahnya cuma sebentar di siang hari, cuma 5 menit riddahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini juga ini tidak hanya haram, akan tapi ini adalah kekufuran ya, masyayikh. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Riddah walaupun cuma sebentar di siang hari membatalkan puasa. Demikian pula haid. Haid walaupun cuma sebentar, yakni ini sebentar lagi, ini sudah mendekati maghrib, 5 menit sebelum maghrib keluar darah haid, maka puasa pada hari itu batal. Wan nifas, demikian pula. Wal wiladah, dan melahirkan. Ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya ya, bahwa haid, nifas, dan melahirkan itu membuat puasa tidak sah. Karena ini termasuk syarat sah puasa adalah apa? Terbebas dari haid dan yang semacamnya, yakni nifas dan melahirkan. Baik. Ini terkait pembatal puasa. Ada pembahasan satu lagi, yaitu ketika seseorang itu misalkan dia itu misalkan dia harus mengqadha puasa Ramadan ya. Misalkan dia harus mengqadha puasa Ramadan. Kemudian dia tidak melakukannya hingga datang Ramadan berikutnya. Tentunya dia harus mengqadha puasa Ramadan sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Akan tapi kalau misalkan dia tidak melakukan qadha tersebut sampai datang Ramadan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Pertama, dia tetap harus qadha. Dan yang namanya qadha itu di luar Ramadan. Tidak boleh seseorang di bulan Ramadan dia puasa dengan niat mau mengqadha Ramadan yang lalu begitu ya. Tidak boleh, karena ini waktunya untuk berpuasa Ramadan yang sekarang. Dia harus qadha dan dia harus bayar fidyah. Ya, dia harus bayar fidyah. Yakni memberi makan ya 1 mud ya beras kepada orang miskin, ya, kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang dia
terlambat untuk mengkodoknya tersebut. Satu mud yang dimaksud satu mud itu seperti ini, kira-kira 600 atau 700 gram, 700 gram lah. Itu yang harus dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan bayar fidyah. Maka di sini kita lihat itu ketika dia tidak bisa mengkodok sampai datang Ramadan berikutnya kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur, maka cukup kodok saja, ya. Tidak perlu bayar fidyah. Seperti contohnya misalkan dia sakit-sakitan sepanjang tahun sehingga tidak bisa mengkodok puasa Ramadan yang telah lewat sampai datang Ramadan berikutnya. Ini berarti ada uzur. Maka tidak masalah. Untuk yakni cukup kodok saja nanti ketika sudah sehat, ya. Tapi tidak perlu bayar fidyah. Tetapi ketika misalkan seseorang itu tanpa uzur, dia sebenarnya tidak ada penghalang sama sekali, tapi dia santai-santai, selalu menunda-nunda hingga datang Ramadan berikutnya, maka ini tidak punya uzur, sehingga dia harus qadha dan harus bayar fidyah untuk setiap hari yang dia belum qadha hingga datang Ramadan berikutnya tersebut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau datang Ramadan berikutnya lagi? Dan dia tetap belum mengkodok puasa tersebut hingga datang Ramadan yang berikutnya lagi. Maka dia tetap harus mengkodok dan dia harus bayar fidyah untuk Ramadan yang pertama, yang ini Ramadan pertama dia tidak puasa, beberapa dia harus kodok. Tapi kemudian datang Ramadan kedua, dia tetap belum kodok, dia harus bayar fidyah, dia harus kodok dan bayar fidyah ketika Ramadan kedua datang. Tetapi dia tetap lalai dan sampai datang Ramadan ketiga dia tetap belum bayar utang kodoknya tersebut, maka dia tetap harus kodok dan dia harus bayar fidyah untuk Ramadan yang kedua dan untuk Ramadan yang ketiga. Kalau masih telat lagi hingga Ramadan yang keempat, bayar fidyah lagi untuk Ramadan keempat. Masih telat lagi untuk sampai datang Ramadan kelima, bayar fidyah lagi untuk Ramadan yang kelima. Untuk setiap hari yang dia lewatkan hingga datang Ramadan berikutnya itu ya dihitung ya fidyahnya. Jadi kata para ulama, takarrurul fidyah bi takarruris sinin. Takarrurul fidyah bi takarruris sinin. Berulangnya fidyah dengan berulangnya tahun. Jadi ketika masuk Ramadan berikutnya dan masih belum bayar, masih belum mengkodok, masih belum bayar utang kodok puasanya tersebut tanpa uzur, maka ini fidyahnya ya ditambah lagi demikian. Baik, sekarang bagaimana kalau seseorang itu dia punya utang puasa Ramadan qadha, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Nah, sekarang dirinci, apakah ada uzur atau tidak ada uzur? Kalau ada uzur, maka tidak masalah. Tidak perlu walinya mengkodokkan, tidak perlu walinya itu puasa untuk orang ini begitu ya, mengkodokkan, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu apa-apa. Dan dia tidak berdosa. Kenapa? Ada uzur. Seperti misalkan ada orang dia tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan, kemudian sampai ketika 1 Syawal tentunya tidak boleh puasa karena itu hari raya Idul Fitri. Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal sakit, tanggal 5 Syawal meninggal dunia. Auzubillah min dzalik. Kasihan ya maksudnya. Kondisi seperti ini ya, semoga kita terhindarkan. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Dan sehat di atas ketaatan. Tapi kalau misalkan kondisi ini terjadi, orang sakit seperti itu, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha karena memang masih sakit tanggal 2, 3, 4 Syawal, meninggalnya tanggal 5, maka ini tidak masalah, tidak perlu diqadhakan, tidak perlu bayar fidyah, dia tidak berdosa. Tapi kalau misalkan dia punya kesempatan untuk mengqadha tapi dia tidak melakukannya dan kemudian meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah pendapat qaul jadid dari Imam Syafi'i, pendapat yang mazhab jadid dari Imam Syafi'i, mazhab jadid setelah beliau pindah ke Mesir ya. Mazhab qadim ketika beliau belum pindah ke Mesir masih di Irak. Mazhab jadid Imam Syafi'i adalah itu harus walinya bayar fidyah untuk orang tersebut, untuk orang yang meninggal tersebut. Walinya bayar fidyah. Adalah ibadah badaniyah, dan ibadah badaniyah itu tidak bisa digantikan.
Jadi tidak bisa dipuasakan oleh walinya, keluarganya. Ini mazhab jadid dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Akan tapi mazhab qadim dari beliau dipuasakan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ya man mata wa alaihi siyam yakni man mata wa alaihi siyam fasoma anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi siyam fasoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia masih memiliki utang puasa, maka walinya itu mempuasakan untuk dirinya, untuk orang yang meninggal tersebut. Ini mazhab qadim, dan ini di antara masalah di mana mazhab qadim dari Imam Syafi'i dinilai lebih kuat oleh para ulama Syafi'iyah dibandingkan mazhab jadid beliau. Ya Allah a'lam. An-Nawawi memilih mazhab qadim dalam masalah ini, yakni walinya mempuasakan untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Baik. Tentunya banyak perincian masih, tapi kita stop sampai di sini ya, karena kalau tidak maka perinciannya banyak sekali. Yakni siapakah yang dimaksud wali, dan apakah orang lain yang bukan wali boleh untuk puasakan juga untuk dirinya, dan seterusnya. Ya, jadi cukup sampai di sini saja ya, karena ini sebenarnya kita sedang membahas matan al-Yaqut an-Nafis ya, matan yang ringkas. Baik. Sekarang bagaimana kalau yakni orang yang tadi, ya balik lagi ke ini, tadi kita sudah bahas qada ya. Bagaimana kalau orang yang harus bayar kafarah karena jima di siang hari bulan Ramadan itu, dia itu tidak memiliki sama sekali untuk, yakni dia tidak ada budak seperti di zaman ini, tidak ada budak yang bisa dibebaskan. Dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga dia tidak memiliki ya harta untuk bisa memberi makan 60 orang miskin. Apa yang harus dilakukan? Maka kafarah tersebut tetap jadi utang baginya. Sampai dia mampu untuk melakukan salah satu, maka lakukan salah satu dari 3 hal yang disebutkan di dalam kafarah jima tersebut. Misalkan nanti ternyata dia mampu untuk tiba-tiba badannya menjadi sehat, mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ya ini maksud tidak mampu itu berarti ketika badannya sakit-sakitan misalkan begitu ya, maka dia harus melakukan hal tersebut. Baik. Ya ini mengapa dibahas, karena ini berbeda dengan Hanabilah ya. Hanabilah berpendapat kalau misalkan orang itu tidak bisa sama sekali 3 kriteria tadi, 3 hal yang disebutkan dalam kafarah jima tadi, maka khalas. Ya ini saqata bil kulliyah. Ya ini tidak wajib lagi. 3-tiganya tidak wajib. Ketika pada saat diwajibkan untuk bayar kafarah tersebut, dia tidak bisa bebaskan budak, dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dan dia tidak bisa yakni memberi makan 60 orang miskin, khalas, maka ya berarti tidak wajib baginya. Akan tapi di mazhab Syafi'i tetap wajib, tetap jadi utang. Nanti kalau misalkan dia mampu untuk melakukan salah satunya, dia harus bayar salah satunya. Wallahu alam, ini adalah pendapat yang lebih kuat ya, karena itulah makna dari kafar. Wallahu alam. Tentunya masing-masing ada pendalilan, dan kita berusaha untuk menghindari membicarakan khilaf ya dalam masalah ini. Dalam daurah ini. Kita masuk pada pembahasan salat tarawih, kita singkat saja ya. Pembahasan salat tarawih yaitu salatut tarawih 20 rakaat. Salat tarawih itu 20 rakaat. Ini berdasarkan yakni yang disebutkan oleh misalkan Al-Baihaqi rahimahullah taala, bahwa di zaman Umar radhiyallahu anhu itu dilaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Di salah satu riwayat disebutkan 20 rakaat, di riwayat yang lain disebutkan 23 rakaat. Maka dipahami dari sini, maka perbedaan 3 rakaat itu maksudnya witir. Baik. Salatut tarawih 20 rakaatan kullu lailatin min Ramadan. Kullu lailatin min Ramadan. Pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya, ini masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Selain ada sabda Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan lafaz man shoma Ramadan. Kalau ini man qama Ramadan, ya barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, maka ini sholat tarawih termasuk sholat malam. Disebut tarawih karena ya ada jeda untuk istirahat setiap 4 rakaat, ya ada jeda untuk istirahat. Maka itulah mengapa disebut sholat tarawih. Kulla lailatin min Ramadan wajibu an takuna mathna. Wajib dikerjakan dalam 2 rakaat. Kalau dikerjakan dalam 4 rakaat maka tidak sah di mazhab Syafi'i. Jadi harus dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ini awalnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika pada suatu Ramadan beliau ya keluar pada malam hari, kemudian sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW di masjid, ya di Masjid Nabawi. Kemudian setelah besoknya orang-orang pada berbicara gitu ya, Nabi Muhammad SAW tadi malam sholat dan kami makmum di belakang beliau. Malam yang kedua orang-orang makin ramai lagi. Nabi Muhammad SAW sholat tarawih bersama orang-orang, bersama para sahabat. Kemudian besoknya lebih heboh lagi begitu ya. Oh, Masya Allah, ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Malam ketiga orang-orang ramai sekali ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak keluar rumah beliau. Sampai pada waktu subuh beliau baru keluar untuk sholat subuh. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada orang-orang bahwa beliau tidak keluar pada malam yang ketiga tersebut karena ya beliau khawatir ini akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ra'aitul ladzi sana'tum." Aku melihat apa yang kau lakukan. Yani engkau semangat untuk sholat di belakangku. "Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum." Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali aku khawatirnya akan diwajibkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini awal mulanya. Kemudian di zaman Umar radhiyallahu anhu, ya di zaman Umar radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih di belakang Ubay bin Ka'ab. Yani imamnya Ubay bin Ka'ab. Dan sholat tarawihnya sebagaimana telah disebutkan tadi 20 rakaat, di riwayat yang lain disebutkan 23 rakaat. Umar radhiyallahu anhu mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah dalam makna bahasa, yakni sesuatu yang baru. Bid'ah dalam bahasa maknanya sesuatu yang baru, inovasi. Ketika seorang melakukan penelitian di ilmu dunia, dia melakukan inovasi, dia berarti dia mencari bid'ah ya. Ya, ahli bid'ah, tapi dalam makna bahasa. Tapi kalau dalam makna syariat, dalam makna syar'i, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang haram, ya. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Maka dan itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Man amila amalan man amila amalan walaysa alaihi amruna fa warad. Maka kalau bid'ah dalam makna secara syar'i itu terlarang dan itu adalah kesesatan. Ya, akan tapi kalau bid'ah dalam bahasa, dalam makna bahasa Arab gitu ya, maka itu sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada, kemudian baru gitu ya, maka itu namanya yakni sesuatu yang baru. Itu namanya bid'ah dalam makna bahasa. Maka perkataan Umar radhiyallahu anhu di sini adalah makna bid'ah, kata bid'ah secara bahasa. Dan kalau kita bertanya apa hukumnya, berarti sholat tarawih dikumpulkan oleh Umar, orang-orang dikumpulkan oleh Umar di masjid untuk sholat tarawih di belakang imam, ya, secara rutin setiap malam di bulan Ramadan. Sementara Nabi Muhammad SAW cuma mengerjakan 2 malam. Di malam yang ketiga beliau tidak keluar, tidak mengerjakannya bersama orang-orang di masjid secara berjamaah. Maka hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma' sukuti minimal. Ijma' sukuti dari para sahabat yang masih ada saat itu. Para sahabat yang lain tidak protes, tidak mengingkari perbuatan Umar radhiyallahu anhu meminta orang-orang untuk yakni mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih tiap malam di malam bulan Ramadan. Ya, jadi para sahabat adalah para mujtahid, ya, para sahabat adalah para mujtahid dan mereka adalah mujtahid yang lebih mujtahid daripada imam mazhab. Imam mazhab itu adalah generasi tabi'in, sahabat adalah generasi sahabat. Tentunya mereka adalah para mujtahidun, ya, para mujtahidin.
Termasuk Umar radhiyallahu anhu juga seorang mujtahid besar dari umat ini setelah Abu Bakar. Ya, maka di sini kita lihat yakni dalil dibolehkannya adalah karena ijma' sukuti dari para sahabat. Baik, jadi salat tarawih 20 rakaat itu di mazhab Syafi'i 20 rakaat ya. Setiap malam di bulan Ramadan wajib dikerjakan dalam 2 rakaat, jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian witir 3 rakaat ya berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh atau yang dibahas oleh Al-Baihaqi tadi ya. Kemudian di sini kita lihat waktuha min ada'i salatil isya ila tulu'il fajar, waktunya dari dilaksanakannya salat isya hingga terbit fajar. Ya, maka ini adalah waktu dilaksanakannya salat tarawih. Nah, Ana tidak membahas terlalu banyak tentang salat tarawih selain karena waktunya ini sudah mepet ya. Dan ya ini perincian yang banyak itu sangat kita butuhkan di fikih puasa ya. Adapun salat tarawih terkait masalah rakaat misalkan antum ikuti imam masjid itu lebih bermaslahat ya. Entah imam masjid mengerjakannya ya 8 rakaat plus witir atau 20 rakaat plus witir, maka ya itu kita mengikuti imam masjid di masjid terdekat kita masing-masing. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas i'tikaf, zakat fitri, dan sholat id. Semoga bisa selesai dalam satu pertemuan ya, sehingga daroh ini bisa selesai pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekarang tanya jawab.